Attention! Check the message on screen now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tukang review ngawur, yang penting bisa menghibur. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah benda. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang baru bergabung, terutama silakan subscribe, like, dan nanti setelah menonton video ini silahkan komen di kolom komentar tentunya. Jangan di kolam ikan ya, di kolom komentar aja. Terus dinyalakan loncengnya, dan gak usah keras-keras, cukup kedengaran sama kita aja, gak usah terlalu keras loncengnya. Yap, di depan saya sekarang sudah ada, ini apa namanya? Ini bukan ember ya. Ingat, ini bukan ember. Terus ini juga bukan drum ya, bukan drum juga, bukan. Nah, ini kalau di daerah saya ini namanya gelas. Saya nggak tahu kalau di daerah teman-teman ini namanya apa. Ini gelas ini bahannya kaca. Nah, kalau kita sentil begini bunyinya ting 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 ya. Nah, bunyinya ting ting ting. Itu tandanya dia masih ting 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 ya, karena dia kaca makanya bunyinya ting ting ting. Nah, kapan kita menggunakan gelas? Nah, kita harus menggunakan gelas ini ketika kita mau minum ya. Mau minum, kita isi air dulu, baru kita minum ya. Ini gunanya untuk minum. Jangan buat mandi ya. Kalau buat mandi ini enggak terlalu kecil ya. Kurang besar, enggak cukup ini. Kelamaan ntar mandinya. Kalau mandi pakai ini bisa 2 jam mandinya, enggak bersih-bersih. Nah, terus gimana sih cara pakai gelas? Nah, ini yang paling penting di situ. Oke, begini cara pakai gelas yang baik dan benar ya. Gelasnya berdiriin begini. Dengan ini apa namanya? Moncongnya dihadapin ke atas ya. Jangan begini. Ini salah, ini salah. Ini ketika menyimpan gelas seperti ini. Tapi kalau ketika kita mau pakai, kita harus seperti ini ya. Nah, ini posisi yang benar. Ingat, posisi yang benar. Ini salah ya. Ini salah. Apalagi begini. Ini malah lebih salah lagi. Ini bisa bisa seperti ini, bisa berputar seperti roda ya. Nah, ini salah. Nah, kenapa posisi seperti ini saya bilang salah? Ini saya nggak bohong. Ini bisa kita buktiin ya. Yang begini ini juga salah, yang begini ini juga salah. Yang benar cuma hanya begini ya. Coba kita buktiin. Sekarang kita ambil air. Ini ada air ya. Ini ada air. Kita taruh begini ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini saya nggak bohong. Nah, tumpah kan? Nah, coba lihat ya. Nggak terisi sama sekali kan? Nah, nggak terisi sama sekali. Tolonglah, ini hanya hal-hal sederhana. Jangan dibikin rumit ya. Jangan dibikin rumit. Apalagi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi. Ini saya nggak bohong. Ini hanya sekedar pembuktian ya. Nah, coba. Nah, kan kelihatan airnya nggak masuk ya. Sama sekali nggak masuk. Coba kita angkat. Nah, cobalah, tolonglah ya. Ini hal-hal sederhana, jangan dibikin rumit. Kalau seperti ini, nggak bakalan masuk ke dalam gelas airnya ya. Nah, karena ini kaca, bukan kain ya, yang bisa meresap. Ini kaca. Tolonglah. Nah, yang betul seperti ini. Nah, seperti ini. Kita geser ke sini. Nah, biar tahu bedanya ya. Nah, biar tahu bedanya, coba kita isi lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, itu. Tuh, oke. Oke, cukup segini. Nah, ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu. Airnya terisi. Itu cara mengisi gelas yang baik dan benar ya. Jangan diikuti cara-cara yang salah yang seperti pertama dan kedua tadi ya. Ini cara ketiga yang benar, oke? Oke, terus ketika Anda sudah menaruh gelas seperti ini ya, cara pegangnya pun juga berpengaruh ya. Cara pegangnya sangat berpengaruh. Anda harus memegang di bawah begini ya. Memegang di bawah begini baru Anda tuang airnya. Tapi kalau Anda memegangnya begini, ini juga nggak akan masuk. Nah, ini juga nggak akan masuk. Saya nggak bohong. Nah, nggak masuk. Nggak masuk ya. Nah, nggak masuk. Nggak nambah airnya ya. Nggak nambah. Coba diperhatikan. Ini nggak nambah. Coba saya ulangi lagi. Kalau megangnya seperti ini juga yang salah. Ini yang salah. Contoh yang salah. Nggak bakalan masuk ya. Nah, nggak masuk. Ini air yang tadi. Sama sekali nggak nambah. Nah, tolong diperhatikan. Ini hanya hal-hal yang sederhana. Jangan dibikin rumit. Saya nggak mau teman-teman membuat rumit hal-hal yang sederhana ya.
karena ini sangat sederhana sekali dan sangat mudah sekali. Jangan dipersusah, jangan dibuat sulit ya. Oke, selanjutnya yang harus saya kasih tahu lagi ya, yang sering terjadi nih ya. Ketika kita mau minum, terkadang kita terlalu berlebihan menuang air. Akhirnya gelas kita penuh ya. Gelas kita penuh. Coba seperti ini. Ini contohnya seperti ini coba ya. Nah, begini. Nah, terlalu penuh dia juga akan tumpah. Karena gelasnya kecil ya. Gelasnya kecil. Jangan dituang semua. Kalau dituang semua, tumpah. Nah, tumpah kan? Saya nggak bohong. Tolonglah, ini hal-hal sederhana, jangan dibikin rumit ya. Kalau seperti ini akan buang-buang air ya, buang-buang air ya. Nggak boleh. Itu mubazir namanya. Oke? Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini ya, jangan dibuang airnya. Kita bisa ambil gelas yang lain atau gelas yang satunya lagi buat dipindahin airnya. Dan cara memindahkan airnya ya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ini hal sederhana, jangan dibikin rumit ya. Nah, ini kita ambil gelas kosong. Gelas kosong, jangan gelas isi ya. Gelas kosong. Ingat, gelas kosong, jangan gelas isi. Kalau gelas isi, dia juga akan tumpah ya. Nah, nggak percaya, coba saya buktikan. Coba saya buktikan ya. Coba saya buktikan. Nah, kalau gelas penuh ya, ini saya pindahkan ke sini. Nah, akhirnya tumpah kan? Nah, tumpah. Nah, tumpah. Nah, oke, tumpah. Ya, itu dia. Saya nggak. Oke, ini gelasnya sudah saya kosongin lagi ya. Biar tahu caranya menuang air yang baik dan benar ya, memindahkan. Karena kalau dibuang itu sayang ya. Sayang kalau dibuang, airnya ini seger nih. Nah, begini. Coba, ini gelas kosong, ini gelas yang isinya terlalu penuh tadi. Jadi kita harus memindahkannya. Memindahkannya juga ada triknya, teman-teman ya. Bibir yang ditempel ke gelas ini ya, yang saling bertemu nanti ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Ini sama ini ya. Jangan ini sama ini. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Coba. Nggak bisa. Nah, tetap nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Ya, saya nggak bohong. Tolonglah, ini hal-hal sederhana, jangan dibikin rumit, oke? Jangan dibikin rumit. Nah, yang baik itu ya, yang betul itu ini. Nah, ini ditempel begini, ini. Nah, baru dituang. Nah, ini terisi air ya. Dan ini sebelah atas ya. Dan gelas ini sebelah atas. Tolong perhatikan baik-baik, ini sebelah atas, bukan sebelah bawah. Kalau sebelah bawah begini, nah, kalau sebelah bawah nggak masuk juga, nggak masuk. Nah, saya nggak bohong, nggak masuk. Ya, nah itu tolong jangan dibikin rumit, ini hal-hal. Nah, ketika airnya sudah dipindah ke gelas yang satunya, jadi airnya misalnya segini ya, segini. Nah, kita harus minum, misalnya kita mau minum. Nah, kita minum salah satu, misalnya ini ya, kita minum dan ini habis, umpamanya ini kita minum. Nah, kita minum. Nah, kita harus naruhnya begini ya, ini gelas yang masih ada airnya, ini begini ya. Jangan ditaruh seperti ini. Nah, ini salah. Ini salah. Saya ingatkan lagi, jangan bikin kesalahan berulang-ulang ya. Ini hal-hal sederhana. Nah, jangan. Atau begini. Kalau begini, ini lama-lama bisa pecah ya. Apalagi seperti tadi ya. Nah, kalau ada ini isi air ya, kalau ini ada airnya masih ya. Kalau ini kita masukin, ini pasti akan tumpah. Nah, begitu. Oke, jelas. Nah, saya rasa sudah sangat-sangat jelas saya menjelaskan cara menggunakan gelas ya, cara menggunakan gelas. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, di mana saya bisa mendapatkan gelas. Nah, biasanya gelas ini sudah ada di rumah-rumah kita ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum punya yang seperti ini ya, teman-teman bisa cari di toko pecah belah ya. Jangan di toko stationery, nggak ada ya. Apalagi dijual ayam penyet, itu nggak ada yang jual seperti ini. Gelasnya ada, tapi untuk tidak dijual. Maksud saya tidak untuk dijual. Nah, jangan paksakan beli di warung makan, jangan, karena itu bukan untuk dijual. Itu untuk minum di situ ya. Oke. Untuk harganya sendiri ini bervariasi ya. Ini nggak mahal-mahal amat kok. Saya kira ini sekitar ribuan rupiah aja lah ya, ribuan rupiah aja, sampai belasan ribu rupiah ya. Mungkin kalau gelas-gelas yang bagus itu bisa sampai ratusan ribu, tapi ngapain ya kalau hanya untuk diisi air putih ya. Air putih yang misalnya segalon 3.000 atau 5.000 kan
nggak cocok lah ya sama harga gelas. Nah, dan juga fungsinya sama ya. Pakai gelas yang harga 3.000 dengan harga 500.000 itu apa namanya? Kalau kita minum itu pelepas dahaganya sama ya. Sama-sama. Teman-teman bisa coba ya. Dan saya di sini juga nggak bisa nyontoin. Karena apa? Karena saya nggak juga punya gelas yang harga 500.000. Ini paling harga 3.000 apa 5.000 begitu ya. Oke teman-teman review ngawur sekalian ya. Nah, saya cukup menjelaskan sampai di sini saja karena hanya itu yang saya tahu dengan gelas atau tentang gelas ya. Lain kali mungkin kalau ada kekurangan saya atau kekurang ngawuran maksud saya ya, teman-teman silahkan komen di kolom komentar, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, juga like ya. Nah, karena subscribe gratis ya, nggak dipungut biaya, tidak pakai DP dan tidak ada biaya bulanan, apalagi pajak ya, nggak ada. Nah, cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.